Halo teman-teman, welcome to Quick Guide. Kembali lagi dengan saya, Bella, selaku Security Consultant di Fortinet Indonesia. Kali ini, saya akan membahas mengenai konfigurasi terhadap pembatasan hak akses pada saat login ke FortiGate device atau Restrict FortiGate Login Page. Hak akses ini meliputi host IP yang diperbolehkan atau trusted host maupun role dari user yang akan login ke arah FortiGate. Disclaimer terlebih dahulu, pembahasan ini terbatas pada environment sederhana yang sudah saya deploy, sebagai gambaran untuk pengguna FortiGate ketika akan melakukan pembatasan hak akses pada saat login ke arah FortiGate. Untuk environment yang lebih kompleks atau use case lain, bisa merujuk pada dokumen link yang tampil pada layar. Baik, selanjutnya beberapa poin yang menjadi highlight kenapa perlu adanya pembatasan hak akses untuk bisa login ke arah FortiGate. Yaitu, yang pertama, memastikan hanya IP tertentu yang diizinkan untuk login ke perangkat FortiGate. Yang kedua, melakukan kontrol akses pengguna berdasarkan hak akses yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, mempermudah audit dan juga investigasi dengan memberikan kredensial unik kepada setiap pengguna untuk meningkatkan pelacakan dan akuntabilitas. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keamanan dengan mengurangi resiko serangan serta mencegah upaya login yang tidak sah atau unauthorized. Oke, setelah kita mengetahui poin-poin penting tersebut, berlanjut ke caranya, yaitu salah satunya dengan menggunakan pembatasan login berdasarkan trusted host. Nah, mengatur trusted host untuk administrator membatasi alamat IP yang dapat digunakan untuk login ke arah FortiOS, salah satunya FortiGate, yaitu melakukan konfigurasi yang berlaku untuk sebagian besar akses administratif termasuk HTTPS, SSH, dan juga SNMP. Jika sebuah akun administrator memiliki trusted host, FortiOS hanya akan menerima login dari alamat tersebut. Sementara, login dari alamat yang tidak dipercaya akan ditolak, meskipun kredensialnya benar. Trusted host dapat berupa IP individu atau subnet. Nah, seperti kebijakan firewall, FortiOS akan memeriksa daftar trusted host secara berurutan dan menerapkan aturan pada kecocokan pertama yang ditemukan. Oleh karena itu, disarankan untuk menempatkan IP yang spesifik di bagian atas dari daftar. Kemudian diikuti dengan alamat yang lebih umum. Kita tidak perlu menambahkan semua alamat, asalkan alamat spesifik berada di atas entry 0.0.0.0. Nah, yang menjadi poin penting selanjutnya yaitu ketika kita telah melakukan konfigurasi trusted host, jika kita telah mengaktifkan akses administrasi ping pada interface FortiGate, ia akan merespon permintaan ping tersebut dari alamat IP manapun. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Selanjutnya yaitu skenario dan topologi yang digunakan. Saya memiliki 2 user pada use case kali ini dengan gateway yang sama. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan hak akses hanya pada satu alamat IP saja, yaitu 192.168.0.105. Selain IP tersebut tidak diperbolehkan akses ke arah FortiGate. Kemudian, jika sudah berhasil, kita akan memberikan hak akses pada IP satunya lagi dengan kredensial dan role yang berbeda. Jadi saya punya device FortiGate, kemudian ada user A dan juga user B, ya, user Bella dengan kedua IP berbeda namun gateway-nya sama. Oke, kita langsung masuk saja pada konfigurasinya ya. Kita coba masuk terlebih dahulu pada device FortiGate. Saya memiliki FortiGate VM yang sudah terbuild. Kemudian FortiGate VM ini bisa diakses dari luar ya, dari port 1. Kemudian kita coba ke user A terlebih dahulu.
Di sini saya memiliki user A, kita coba dengan IP 192.168.0.105. Nah, kita coba masuk dari port LAN-nya. Kalau tadi saya coba masuk FortiGate dari port 1-nya, sekarang kita coba masuk dari port LAN-nya. Port LAN-nya yaitu port gateway FortiGate dengan IP 192.168.0.1. Kalau kita coba ping ya, ke arah gateway tersebut 192.168.0.1 itu bisa di-ping ya. Oke, namun tidak bisa diakses ya, tidak bisa ter-reach karena kita hanya memasukkan trusted host-nya yaitu dari IP luar, IP saya gitu ya, IP real saya 172.16.100.1. Kita coba lihat di bagian administrator, sistem administrator. Nah, di sini saya hanya memasukkan IP saya ya, 172.16.100.1. Kemudian kita coba masukkan trusted host yang kedua yaitu 192.168.0.105 dengan /32. Kita klik OK. Kemudian kita coba kembali ke user A, user di Windows A ya. Nah, ini sudah berhasil login karena kita sudah menambahkan trusted host yang pertama. Kita masukkan kredensialnya. Iya, terlihat bahwa user A dengan IP 192.168.0.105 sudah berhasil untuk masuk ke login page dari FortiGate. Kita coba lihat di administrator. Sama ya, dari profilnya untuk IP yang baru saja kita tambahkan yaitu super admin. Jadi dia bisa melakukan create, delete, perubahan konfigurasi dan yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian kalau kita coba tes untuk user B dengan IP yang dimiliki yaitu, kita coba cek ya, 192.168.0.110. Kita coba ping ke arah lokal 192.168.0.1. Itu pingnya bisa ya, bisa dilakukan. Namun kita tidak bisa masuk ke login page dari FortiGate karena memang untuk IP host yang kedua itu belum kita daftarkan. Nah, kita juga bisa melakukan perbedaan dari role yang mau kita berikan hak aksesnya kepada user yang B. Oke. Ya, ini tidak bisa diakses ya. Jadi kita coba memasukkan kembali dari segi administratornya. Kita coba ubah dari username-nya, kita ubah ke username yang lain. Karena kita juga mau membedakan dari role yang kedua ini. Kita klik di bagian restrict loginnya. Sorry, ini yang administrator profile kita buat read only ya. Jadi yang user kedua itu hanya bisa melakukan read saja gitu. Jadi tidak bisa melakukan create maupun delete ya. Trusted hostnya kita input 192.168.0.110/32. Kita klik OK.
Oke, sudah tampil ya. Kita coba lagi untuk user yang B. Ya, terlihat bahwa untuk user yang B ini sudah berhasil tampil untuk login page FortiGate. Kemudian kita masukkan kredensial khusus untuk user B yang sudah kita buat tadi. Kita coba login. Kemudian terlihat ya bahwa user B berhasil untuk melakukan login. Namun untuk role-nya karena tadi kita buat hanya read only, jadi kita hanya bisa melihat ya tanpa bisa melakukan perubahan. Ataupun kita tidak bisa melakukan penambahan gitu ya, maupun penghapusan dari setiap roles yang sudah dibuat gitu. Jadi hanya bisa view only saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi restrict login ke perangkat FortiGate. Terima kasih sudah menyimak dan juga sudah mendengarkan. Sampai jumpa di quick guide selanjutnya. Bye.